Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat? Iya. Di sini untuk materi PJOK langsung saja Ustadz akan membahas materi tentang cara menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua, nanti kita praktek tentang latihan keseimbangan, ya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, rasun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, seperti yang sudah-sudah, sekarang kita sebelum materi, ya, kita ada permainan dulu, ya. Nah, permainannya adalah tepuk klep, ya. Teman-teman sudah pernah mendengar, ya. Ya, tepuk klep yaitu kombinasi antara tepuk paha dan tepuk tangan. Ya, siap ya. Klepnya ada 3. Sekarang kita coba clap one, ya. Clap one atau tepuk 1. Tepuknya begini. Teman-teman bisa lihat tangan Ustadz ke arah paha, ya. Ya, bunyinya seperti bunyi hentakan. Lalu tepuk 1 kali, lalu tepuk paha lagi. Kita coba clap one. Ya, lebih cepat. Clap one. Ya, bisa ya teman-teman? Oke. Yang kedua, clap two atau clap 2. Clap two, tepuk 2 kali di paha, tepuk 1 kali di tangan, terus tepuk 1 kali di paha. Kita coba ya. Clap two. 2 kali. Iya. Ini 1, ini 1. Sekarang kita percepat. Clap 2. Iya. Bisa teman-teman? Ya, kita coba clap 1 dan clap 2. Ya, masih ingat clap 1? Clap 1. Ya, clap 2. Dung dung tak dung. Ya, sekarang kita percepat lagi. Clap 1, clap 2. Siap? 1 2 3. Clap 1, clap 2. Iya. Sekarang clap 3. Ya, clap 3 itu tambah banyak ya tepuknya. 2 kali dulu, dung dung. Terus 1 kali tangan. Terus 3 kali di paha, dung dung dung. 3 kali lagi, dung dung dung. Terakhir 1 kali di paha, dung. Iya. Kita ulang lagi. Clap 3. Dung dung tek dung 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 tek dung 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 tek dung. Ya. Kita ulang lagi ya. 2 kali dulu tepuk, 3 kali tepuk, 3 kali tepuk, terus 1 kali. Kita ulang secara lambat ya. 1 2 3. Clap 3. Dung dung tek dung 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 tek dung 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 tek dung. Lagi clap 3. Dung dung tek dung 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 tek dung 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 tek dung. Kita akan cepat ya teman-teman. Siap. Clap 3. Tek dung 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 tek dung. Lagi clap 3. Dung dung tek dung 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 tek dung 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 tek dung. Iya. Sekarang clap 1, clap 2, clap 3. Siap ya? Ya, clap 1, clap 2, clap 3. Iya. Coba sekarang kita acak ya. Misal dari clap 2 dulu, terus ke clap 3, terus clap 1 atau sebaliknya. Siap? Ya, sesuai apa Pak Ustadz ya. 1 2 3. Clap 3. Clap 1.
clap 2, dung dung tak dung, clap 1, dung tak dung, clap 2, dung dung tak dung, clap 3, dung dung tak dung 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 tak dung 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 tak dung. Iya. Baik teman-teman, itu sedikit permainan ya untuk membuka materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah semangat dan ceria dan menambah fokus teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah kita materi tentang kesehatan ya teman-teman. Sebelum kita latihan olahraga atau latihan bentuk-bentuk latihan keseimbangan, sekarang materi yang pertama adalah materi kesehatan, yaitu bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Apa saja yang dapat kita lakukan. Oke. Baik, teman-teman perhatikan yang pertama. Ya, teman-teman juga bisa buka buku ya di tema 3, subtema yang kegiatan di malam hari atau subtema keempat ya. Ya. Itu cara menjaga kesehatan. Ada 4 ya teman-teman. Ya. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Ingat, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Ya, nanti kita bahas ya. Yang kedua, membiasakan diri menjaga kebersihan. Satu ulang, membiasakan diri menjaga kebersihan. Iya. Tadi pertama apa? Makan makanan yang bergizi. Yang kedua, membiasakan diri menjaga kebersihan. Yang ketiga, ada yang tahu? Iya, yang ketiga adalah berolahraga ya, berolahraga. Ya, seperti kegiatan yang akan kita lakukan nanti ya, berolahraga agar tubuh selalu sehat. Nanti kita bahas lagi ya. Yang keempat, atau yang terakhir dalam pembahasan ini, cara menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan tidur yang cukup. Iya. Kita ulang lagi yang pertama, cara menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang bergizi. Yang kedua yaitu apa teman-teman tadi? Menjaga kebersihan diri kita atau tubuh kita. Yang ketiga, berolahraga, ya, betul ya. Yang keempat, tidur yang cukup. Ya, baik, langsung saja untuk yang pertama, makan makanan yang bergizi ya. Teman-teman bisa mungkin ingat-ingat setiap hari makannya apa ya. Ya, makan makanan yang bergizi itu apa teman-teman? Yaitu makan makanan yang mengandung seluruh zat gizi dalamnya ya, bukan hanya satu tapi seluruh zat gizi dalam satu wadah atau piring makanan ya. Apa saja zat-zatnya? Yang pertama adalah zat karbohidrat ya, ingat teman-teman ya, zat karbohidrat ya. Jangan lupa, ini pembahasan tentang makan yang bergizi, yaitu ada yang pertama zat karbohidrat. Apa itu zat karbohidrat? Yaitu zat yang digunakan tubuh kita untuk menambah energi, tenaga ya, agar kita bisa beraktivitas dengan kuat ya. Itu adalah karbohidrat. Kalau di kendaraan itu biasanya berupa bensin ya, bensin yang bisa menjalankan kendaraan kita. Nah, bensinnya kita ya, sumber energi kita ya, yang pertama adalah bersumber dari karbohidrat. Zat ya teman-teman, zat karbohidrat. Zat itu ada di dalam makanan apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, makanan yang sering kita makan sehari-hari, yaitu makanan pokok kita
ya, bentuknya kecil-kecil banyak, warnanya putih. Apa itu? Iya, nasi. Ya, teman-teman, yang pertama nasi. Nasi adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang bisa kita gunakan untuk sumber energi tubuh. Yang kedua, yang kedua contoh makanannya, ya, sebelum contoh zatnya, zat yang lain ya. Contoh makanannya mengandung karbohidrat apa ya teman-teman? Yang bikin kenyang. Teman-teman pasti tahu, sering makan ya. Biasanya rasanya manis atau terus teksturnya lembut. Ya. Iya betul, roti. Iya, roti adalah juga mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Yang ketiga apalagi teman-teman? Bentuknya agak panjang dikit, kayak biji-bijian, warnanya kuning. Biasanya disukai juga sama burung. Ya, apa itu? Sejenis sayuran teman-teman, ada yang tahu? Iya, jagung. Ya, jagung juga merupakan sumber karbohidrat ya. Di dalamnya jagung itu ada karbohidrat yang bisa kita gunakan sebagai energi tubuh kita. Iya, teman-teman sudah paham ya. Yang pertama, makanannya mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa saja? Ada nasi, ada roti, ada jagung, ya. Ada juga kentang ya teman-teman. Yang kedua, tadi kan zat yang pertama karbohidrat, yang kedua adalah zat apa teman-teman? Protein, ya, zat protein. Ya, apa itu zat protein? Zat yang digunakan tubuh kita sebagai apa ya, bisa membangun sel-sel tubuh ya, jadi lebih banyak. Jadi misalnya kalau sel-sel tubuhnya tambah banyak, tubuh kita jadi semakin besar, atau kekar ya, atau tubuh kita menjadi semakin tinggi. Itu karena sel-sel kita jadi tambah banyak dengan makan protein. Nah, protein itu ada di makanan apa saja teman-teman? Ya, ini biasanya menjadi lauk pauk kita pada saat makan. Yang pertama adalah tahu dan tempe. Siapa yang suka tahu dan tempe? Cung. Iya, banyak ya. Tahu dan tempe karena terbuat dari kacang kedelai ya, itu mengandung protein. Yang kedua, yang biasanya bentuknya bulat, yang keluar dari ayam, itu apa namanya? Iya, telur ya. Telur adalah sumber protein ya. Tadi protein adalah zat yang berguna untuk menambah sel-sel tubuh kita jadi lebih banyak, jadi kita menjadi semakin besar atau semakin tinggi tubuhnya ya. Ya, ada telur. Tadi tahu tempe, telur ya. Yang ketiga apalagi? Yang biasa berenang di kolam, ya, yang sering kita pancing. Iya, ikan ya. Ikan adalah sumber protein yang tinggi ya. Teman-teman harus sering makan ikan, tahu tempe, telur gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Ya, yang keempat mungkin bisa Ustaz tambahkan yaitu daging ya. Daging bisa daging kambing, daging sapi, daging ayam dan lain-lain, itu adalah sumber protein ya. Tadi ya, makanan itu yang pertama mengandung karbohidrat, yang kedua protein. Ya. Karbohidrat itu ada nasi, ada jagung, ada roti. Kalau protein ada tahu tempe, ada telur, ada ikan, ada daging. Yang ketiga yaitu buah-buahan. Ya, teman-teman juga harus senantiasa makan buah-buahan karena buah-buahan juga banyak mengandung zat
vitamin ya yang berguna untuk tubuh kita ya. Ya, banyak misalnya buah apel, buah jeruk. Ya, itu banyak mengandung vitamin. Ya. Atau ada lagi buah pisang ya. Itu juga mengandung zat gizi yang sangat baik ya, teman-teman. Yang keempat yaitu adalah sumber vitamin dan mineral. Tadi kan ada karbohidrat, ada protein, ya sekarang vitamin. Selain dari buah-buahan, juga ada dari sayur-sayuran ya. Banyak contoh sayur-sayuran yang bersumber dari vitamin, yang ada vitaminnya ya teman-teman. Yang pertama mungkin contohnya yaitu sayur kangkung. Tahu teman-teman sayur kangkung bentuknya? Yang kedua sayur bayam ya, warnanya hijau, enak buat di sop atau dibikin oseng ya, itu juga bisa. Itu sangat enak dan banyak vitaminnya. Yang ketiga ada wortel ya, sayuran ini kaya akan vitamin A ya untuk kesehatan mata kita. Tadi ada satu tulang, ada kangkung, ada bayam, ada wortel ya. Ya, dan lain-lain sayuran yang lainnya yang banyak. Yang terakhir, yang kelima adalah susu. Ya. Ini adalah makanan atau minuman yang sehat ya teman-teman. Ya, dengan mengkonsumsi susu maka tubuh kita menjadi semakin sehat karena susu juga banyak mengandung zat gizi di dalamnya ya. Ya. Jadi Ustadz simpulkan tadi ada makanan-makanan yang bergizi itu terdapat zat-zat, 4 zat utama ya yang terdapat dalam karbohidrat, ada protein, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran atau vitamin. Juga yang terakhir tadi dilengkapi dengan susu, di mana kita mengenalnya dengan menu 4 sehat, 5 sempurna. Ya, baik. Yang kedua teman-teman, untuk cara menjaga kesehatan tubuh kita yaitu dengan 1. Mencuci tangan. Iya, biar tangan kita selalu bersih ya teman-teman. Selalu bersih dan terhindar dari kuman. Ingat ya, cara menjaga kebersihan tubuh kita. Yang pertama adalah bagian tangan. Kita harus senantiasa atau selalu mencuci tangan ketika akan makan atau ketika setelah beraktivitas, karena banyak sekali kuman-kuman yang menempel pada telapak tangan kita yang harus kita cuci ya. Ya, minimal 30 detik ya untuk mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Apalagi di tengah situasi atau pandemi corona juga ini dianjurkan selalu cuci tangan ya. Iya. Yang kedua adalah kebersihan gigi kita. Kita harus rajin menyikat gigi ya. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari ya, agar mulut dan gigi kita sehat ya, terhindar dari kuman, tidak sakit, tidak berlubang. Karena kalau tidak disikat, nanti kuman-kuman yang di gigi bisa melubangi gigi kita. Kalau berlubang itu rasanya sakit sekali ya. Dan itu harus dicabut giginya. Maka biar sehat, kita harus rajin sikat gigi pagi dan sore atau sebelum tidur ya, menyikat gigi. Jadi yang pertama cuci tangan, yang kedua menyikat gigi. Ya, teman-teman sudah pernah diajarin ya untuk cara menyikat gigi yang benar. Yang ketiga adalah mandi. Ya, biur ya, seluruh tubuh kita bersihkan, karena banyak juga kuman-kuman atau penyakit yang mungkin menempel di tubuh kita setelah kita beraktivitas ya. Misalnya kita berkeringat, itu harus segera dibersihkan dengan air atau mandi. Mandi pakai sabun, kemudian rambutnya dikeramas ya pakai sampo
Iya, jangan dibalik, mandinya pakai sampo, keramasnya pakai sabun. Iya, nggak apa-apa sih, tapi kurang pas ya, kurang tepat. Ya, walaupun sama-sama berbusa, tapi busanya itu beda ya teman-teman. Ya, jadi mandi pakai sabun, mandi seluruh tubuh. Ya, terus sampo. Kalau bisa setelah mandi, selalu kita berwudu ya, agar selain bersih, kita juga dalam keadaan suci ya teman-teman. Yang keempat adalah rajin memotong kuku ya. Mungkin teman-teman lihat kuku teman-teman apakah ada yang hitam-hitam yang di dalamnya ada kotoran. Nah, itu harus selalu diperhatikan ya, harus dipotong karena itu adalah sarang kuman ya. Misalnya teman-teman lupa atau malas untuk membersihkan kuku, terus makan dengan tangan, bisa aja nanti kumannya nempel di makanan yang akan teman makan, masuk ke mulut, masuk ke perut, terus perutnya sakit, akhirnya diare ya teman-teman, sakit diare. Jadi itu bahaya sekali kalau kuku teman-teman tidak dibersihkan ya. Kalau bisa jangan dipanjangkan, karena semakin panjang, yang pertama bisa menjadi sarang kuman, yang kedua jadi tidak nyaman ya teman-teman. Ya, ada hal-hal yang dilakukan kalau kukunya panjang nanti tidak nyaman. Baik, yang kelima adalah ketika bersin selalu menutup mulut ya, karena kuman itu menyebar melalui udara ya. Kalau tidak ditutup, misalnya teman-teman lagi flu atau sakit, bisa menyebarkan bakteri atau kuman ke udara yang bisa dihirup teman-teman yang lain. Jadi malah yang lain tertular. Jadi nantiasa kalau bersin itu atau batuk, tutup mulut atau menggunakan masker ya teman-teman. Untuk situasi yang seperti sekarang ini, kita dianjurkan menggunakan masker ya, agar ketika batuk atau bersin tidak keluar ya, kuman-kumannya tuh tidak keluar ke udara kemana-mana ya. Jadi itu teman-teman ada 5 cara untuk menjaga kebersihan kita. Yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua adalah sikat gigi, yang ketiga mandi, dan yang keempat potong kuku, yang kelima menutup mulut ketika batuk atau bersin. Tadi kan udah bahas 2 poin ya teman-teman, ada makan-makan yang bergizi, yang kedua adalah membiasakan untuk menjaga kebersihan tubuh, yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan berolahraga ya, seperti yang kita lakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Itu harus melakukan latihan fisik ya, menggerakkan tubuh kita agar tidak kaku, aliran darahnya lancar ya. Jadi kalau lancar, nanti insya Allah penyakit-penyakit atau tubuh kita menjadi semakin segar dan bugar ya teman-teman ya. Manfaatnya apa teman-teman untuk berolahraga? Yang pertama adalah supaya kita tumbuh sehat ya, pertumbuhannya cepat. Karena berolahraga juga yang pertama meningkatkan pertumbuhan tulang ya, menguatkan otot-otot ya teman-teman. Otot-otot kita dan tulang kita itu jadi kuat dan cepat tumbuhnya. Baik, yang terakhir saja Ustadz sampaikan, yang keempat, yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan tubuh kita dengan cukup tidur ya, cukup tidur ya. Manfaatnya banyak teman-teman. Kalau cukup tidur, otak kita jadi lebih segar, jadi lebih fokus, bisa belajar dengan maksimal ya, mengumpulkan informasi banyak, nggak ngantuk ya, fokus, seger. Yang kedua, nanti teman-teman jadi lebih cepat tinggi, karena pada saat tidur itu pembentukan tulang itu semakin cepat ya, semakin panjang, makin tinggi. Jadi itu ya, tubuh akan lebih tinggi. Terus biasanya kalau udah tidurnya nyenyak, cukup tidur, kita nafsu makan kita meningkat ya. Jadi nafsu makan kita jadi enak, tidak berlebihan, tapi bisa menjaga
nafsu makan kita ya. Ya, agar tidak makan berlebihan. Kalau biasanya kurang tidur itu jadi makannya berlebihan, maunya makan terus ya. Jadi malah berakibat buruk kalau makannya berlebihan ya, bisa kegemukan atau obesitas. Tapi dengan tiduran cukup nanti nafsu makan terjaga ya teman-teman, bukan meningkat tapi terjaga nafsunya. Jadi pas untuk tubuh kita, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya. Yang keempat, insya Allah untuk belajar itu jadi lebih fokus ya, lebih konsentrasi karena segar. Matanya juga nggak sepet ya, nggak perih. Jadi segar, tubuh segar, otak segar, insya Allah untuk belajar mantap ya. Yang kelima, jantung kita lebih sehat ya, karena itu ada berhubungan dengan darah. Kalau kurang tidur biasanya lemes karena tekanan darah menurun. Tapi kalau udah tidurnya cukup, seger, insya Allah tekanan darah lancar ya. Tekanan darah lancar, darahnya lancar kemana-mana, jadi tubuh kita sehat. Jantung juga berdetaknya lebih lancar ya, jadi jantung jadi sehat. Yang selanjutnya adalah jadi kita jadi enak bergaul atau bermain dengan teman-teman yang lain. Kalau biasanya kurang tidur, terus dinakalin sedikit, pasti emosi atau marah ya. Tapi kalau udah cukup tidur, kita bisa mikir yang benar, bisa menyimpulkan masalah itu dengan benar ya, tidak cepat emosi. Jadi kalau nggak cepat emosi, nggak cepat marah, insya Allah teman kita banyak ya, karena teman-teman yang lain suka dengan kita. Kita yang tidak emosi, yang tidak marah. Bahkan Nabi juga mengajarkan la tahtub ya, janganlah kamu marah. Kalau tidak marah, insya Allah kita dijanjikan surga ya teman-teman. Baik, itu ya teman-teman yang dapat Ustaz sampaikan untuk materi yang pertama ya. Waktunya sudah 27 menit. Insya Allah teman-teman tidak bosan ya, tetap semangat. Karena kita belum selesai, ini baru materi yang pertama, yaitu tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Kita ulang lagi, yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua dengan apa teman-teman? Membiasakan menjaga kebersihan tubuh. Yang ketiga adalah berolahraga. Yang keempat, tidur yang cukup ya. Teman-teman silakan ingat-ingat itu yang tadi Ustaz sampaikan. Nanti Ustaz kasih worksheet ya teman-teman, untuk teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman isi yang tadi Ustaz jelaskan. Apa saja, misalnya 3 contoh makanan yang mengandung karbohidrat ya, nanti bisa dilihat di portofolio ya, apa saja makanannya, protein apa saja, vitamin apa saja ya. Yang di bawahnya contoh cara menjaga kebersihan tubuh, silahkan diisi ya, caranya apa saja. Jadi ada banyak ya. Terus yang ketiga ini adalah contoh latihan keseimbangan yang akan kita praktekkan ya. Baik, untuk materinya yang pertama kita cukupkan dulu ya. Sekarang kita akan berlatih untuk latihan keseimbangan ya. Seperti biasa, usahakan teman-teman praktek di tempat yang nyaman ya, yang agak longgar, tidak sempit, agar bergerak bebas ya. Oke, kita beralih dengan materi latihan keseimbangan ya. Seperti saya contohkan, Ustaz sedang berada di dalam rumah ya. Mungkin teman-teman juga bisa berada di dalam rumah saja, nggak apa-apa ya. Ya, bisa dilihat. Ya, latihan keseimbangan yang pertama. Oh ya, sebelum kita latihan, kita pemanasan sebentar ya teman-teman. Ya, coba lemaskan tangan di pinggang, putar kepala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar pundak ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbalik 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 ya. Putar tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bentar Ustadz jauhkan setting kamera dulu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk yang pemanasan selanjutnya ya. Jadi udah tangan, sekarang pegang pinggang ya, putar pinggang kanan dan ke kiri. Kanan dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang pegang lutut ya. Putar lututnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan ya kaki dan tangan ya. Baik, kita langsung saja untuk materi latihan keseimbangan. Yang pertama adalah berjalan di garis lurus ya, di atas garis lurus ya. Kita bayangkan ada garis lurus, terus kita berjalan di atasnya ya. Perhatikan Ustaz contohnya. Misalnya ya, kita bayangkan ada garis lurus di lantai ya, terus kita berjalan di atasnya. Nggak boleh belok kanan atau belok kiri. Belok kiri ya, harus lurus. Tangan boleh ke samping ya, biar buat keseimbangan. Satu ulang. Ya, itu ya, berjalan di atas garis lurus. Yang kedua adalah engklek ya, teman-teman tahu engklek ya, lompat dengan satu kaki diangkat dan lurus ya. Contohnya kaki kiri diangkat ya, terus kita angkat, tangan boleh samping. Boleh kaki kanan yang diangkat atau kaki sebelah kiri. Ustadz ulang sekali lagi. Ya, diusahakan tidak boleh jatuh ya, dan jaga keseimbangan. Ya, silakan lakukan kaki kanan dulu yang diangkat, kemudian kaki kiri yang diangkat. Ya, yang ketiga adalah sikap kapal terbang ya. Pertama kaki kiri dulu yang diangkat ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Badan lurus, tangan membentuk sayap ya. Lalu yang pertama kaki kiri diangkat ke belakang. Tahan selama 10 detik. Pandangan mata ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian gantian kaki kanan yang diangkat. Siap, mulai. 1, belum dihitung ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baik teman-teman, sekali lagi latihan keseimbangannya. Yang pertama adalah berjalan di atas garis lurus. Teman bisa lakukan 5 kali ya. Berjalan terus mundur lagi, berjalan mundur lagi selama 5 kali. Yang kedua adalah engklek ya, yang tadi ya, lakukan 5 kali juga ya. Yang ketiga membentuk pesawat terbang ya, atau sikap kapal terbang, yaitu teman-teman lakukan kaki kiri dulu yang diangkat, yang kedua kaki kanan yang diangkat. Baik teman-teman, saya Ustadz rasa itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang pertama kesehatan, yang kedua adalah latihan keseimbangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan, sikap berdoa yadun diangkat, rasul ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz minta maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.